Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinfo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Sinfo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sidang Majelis Umum PBB kembali berlangsung di markas PBB di New York. Indonesia kembali diwakili oleh Menlu RI Retno Marsudi yang segera diangkat menjadi utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air. Sementara Joe Biden memberikan pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat dalam forum ini. Isu-isu apa sajakah yang mengemukakan dalam pertemuan ini? Berikut informasinya. Dalam pidatonya dalam sesi debat umum sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengangkat kembali pentingnya pendekatan multilateralisme untuk menuntaskan berbagai persoalan dunia. Things can get better. We should never forget that. I've seen that throughout my career. Pidato ini adalah yang terakhir bagi Biden yang memutuskan tak lagi mencalonkan diri dalam Pilpres AS pada 5 November. Ia pun mendapat sambutan yang hangat. Reestablishing norms, reestablishing alliances, reestablishing, America's role in the world. There is a lot of affection for him out there in most nations. Of course, there's a few where there is not. Satu sumber ketidakpuasan terhadap pemerintahan Biden adalah kebijakan Amerika Serikat terkait perang Israel-Hamas, perang yang belakangan meluas ke Lebanon dengan serangan terhadap kelompok Hezbollah. Full-scale war is not in anyone's interest. Even if the situation has escalated, a diplomatic solution is still possible. In fact, it remains the only path to lasting security to allow the residents from both countries to return to their homes and the border safely. Meluasnya konflik ke Lebanon sebelumnya juga diangkat Sekjen PBB saat membuka sesi debat umum. Lebanon is at the brink. The people of Lebanon, the people of Israel, and the people of the world cannot afford Lebanon to become another Gaza. Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas memberi pidato pada hari Kamis waktu New York, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mundur dari jadwal semula dan memberikan pidato pada hari Jumat. Perang Israel-Hamas masih memecah belah negara-negara anggota PBB bahkan menjelang 1 tahun sejak serangan Hamas pada 7 Oktober. Dewan Keamanan yang berkali-kali gagal menyepakati resolusi terkait Gaza akhirnya berhasil menyepakati 4 resolusi yang berbeda. Terakhir pada bulan Juni menyepakati dukungan terhadap segeranya terjadi gencatan senjata, pengembalian seluruh sandera oleh Hamas, dan juga penekanan terhadap solusi 2 negara. Kepada VOA, Menlu Republik Indonesia Retno Marsudi meminta Amerika Serikat dan Dewan Keamanan bertindak lebih tegas. Kita tahu Amerika sudah berusaha juga untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi we need more dari Amerika Serikat agar krisis ini betul-betul dapat dihentikan. Dan terutama kalau kita tetap sama. Dewan Keamanan PBB melihat sebuah atau bukan sebuah lagi, serangkaian kekejaman yang terus dilakukan, mosok sih Dewan Keamanan PBB tidak dapat melakukan sesuatu. Menlu RI akan berbicara di depan sesi debat umum Sabtu waktu New York. Di sela hari pertama sesi debat umum, Menlu mengadakan serangkaian pertemuan termasuk dengan perwakilan Bank Dunia serta Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia, Cindy McCain. Dari markas PBB di New York, Randy Wucaksana dan tim VOA. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato terakhirnya sebagai presiden di tengah Majelis Umum PBB pada Selasa lalu. Dalam pidatonya, ia menghimbau Palestina dan Israel untuk menghentikan ketegangan yang tiada akhir hingga saat ini. Dalam pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Joe Biden menegaskan mendukung secara dinamis terhadap konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Hal ini turut disampaikannya juga untuk menyinggung Vladimir Putin yang gagal dalam menghentikan perang untuk menuju kedamaian yang bebas. Selain Rusia dan Ukraina, Biden turut menyinggung soal Israel dan Palestina yang harus segera berakhir, mengingat pembantaian yang terus berlangsung hingga saat ini. There's so much more I want to get done. As much as I love the job, I love my country more. I decided after 50 years of public service
It's time for a new generation of leadership to take my nation forward. My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people. It's your people that matter the most. Never forget, we are here to serve the people, not the other way around. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah Cina mendesak seluruh pihak-pihak terkait untuk mencoba menegangkan kembali situasi yang ada pasca serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Selasa lalu. Hal ini disampaikan untuk mencegah adanya eskalasi ketegangan yang lebih lanjut terhadap kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, mendesak berbagai pihak untuk menenangkan situasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Lebanon. Di samping itu, Cina juga mengkritik keras rencana pemerintah Amerika Serikat untuk melarang teknologi di kendaraan tanah Amerika Serikat karena potensi keamanan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang berlangsung di Beijing pada Selasa lalu, di mana turut menyinggung soal Israel dan Hizbullah Lebanon, serta mengajak seluruh masyarakat internasional bersama meredakan eskalasi yang semakin memburuk di Lebanon. 针对特定国家企业及产品采取歧视性做法，违反世贸组织的基本原则，扰乱国际贸易投资，破坏全球产供链稳定，最终也会损害美国自身的利益。中方也注意到美国业界对此有不少的质疑声音，美方应该做的是停止以国家安全为名行打压遏制他国之实，为各国企业营造开放、公平、透明、非歧视的营商环境。中方将坚决维护自身合法权益。 Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan orang melakukan protes besar-besaran terhadap Presiden terpilih Iran saat dirinya hendak memberikan pidato di depan Majelis Umum PBB di New York Selasa lalu. Sejumlah demonstran memprotes bahwa Presiden terpilih Iran tersebut merupakan representasi dari rezim kriminal. Ribuan warga Amerika keturunan Iran ramai datang untuk melakukan aksi protes di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York Selasa lalu. Aksi protes ini mewarnai kontroversi Presiden terpilih Iran Pezeshkian yang hadir untuk memberikan pidatonya di depan Majelis Umum PBB. Aksi protes tersebut disebabkan karena dugaan Pezeshkian yang merupakan representasi dari kekerasan yang pernah dilalui Iran ke belakang. Thousands of Iranian Americans have come from all over the United States in front of the UN to tell the world that first, Pezeshkian only represents a regime of mass murder and genocide and terror, that the head of the stake of war and terrorism lies in Tehran, that this regime must be brought down by the people of Iran because they want democracy and freedom, and that there is an alternative to this regime, as you have seen rounds of uprisings inside Iran by the people. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, mobil terbang mungkin akan segera terwujud. Hal ini menyusul setelah adanya uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Kemudian sebuah perusahaan juga menyebut bahwa penyediaan layanan taksi udara ini nantinya akan menelan biaya perjalanan mereka yang setara dengan ongkos naik taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today.
Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There are some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran Tari Kembalikan Balikku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Balikku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Ledok Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgin itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Balikku itu yang keren banget.
Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Mraja Parmeswari, dan Gendira Pratama, VOA New York. Pemirsa, menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat punya tantangan tersendiri karena tak semuanya bisa berhasil. Seperti yang dialami oleh diaspora Indonesia di Chicago dengan bisnis restoran hingga galeri seni. Berikut informasinya. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, Legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika. Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your boutiques and your cotton clothing. I think women and men actually for shirts would really like. And I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivid Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touches the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Dan it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivid dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Dan informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.